Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman yang terkasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yang berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun juga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dari pembacaan di atas ada beberapa tokoh pada ayat yang kita baca tadi. Yang pertama yaitu hakim. Dikatakan ia seorang yang tidak takut akan Allah dan dia seorang yang tidak menghormati seorang pun. Tentu saja apalagi janda sederhana yang mungkin tidak memberikan keuntungan apa-apa baginya. Yang kedua adalah tokoh janda itu sendiri. Janda ini datang berulang kali dan terus-menerus dan meminta haknya dibela. Dan tentu saja hakim ini menolak permintaan janda ini sampai pada suatu waktu ketika ia sudah merasa sangat terganggu, barulah ia merestui permintaan janda ini. Tokoh yang ketiga adalah Tuhan sendiri. Tuhan menjelaskan siapa dirinya pada bagian ayat ini. Ia berkata, "Aku adalah Tuhan yang akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru kepadaku. Aku adalah Tuhan yang tidak menunda. Aku adalah Tuhan yang tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong." Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama, Tuhan ingin setiap kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lawan dari doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang kadang-kadang. Doa yang hanya diucapkan di dalam situasi tertentu saja. Kalau lagi banyak pergumulan, banyak kebutuhan. Kita juga tahu definisi doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang tingkatannya lebih tinggi. Karena tidak sekedar bercakap-cakap. Ini sebuah komunikasi yang intens, yang terus-menerus. Coba saudara bayangkan, biasanya kepada siapa saudara menjalin komunikasi yang intens? Tentu orang yang dekat dengan Anda. Jadi doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang dinaikkan, yang didasari oleh relasi atau hubungan yang dekat. Hubungan yang dalam. Itu bisa diucapkan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Yang kedua, ini juga berbicara tentang kegigihan. Contoh dari janda ini adalah contoh dari kekuatan kegigihan. Kegigihan tidak sama dengan ambisi, apalagi memaksa Tuhan untuk dijawab. Coba perhatikan kegigihan yang didasari oleh kebenaran dari janda ini. Ia berkata, "Belalah aku terhadap lawanku, berilah keadilan kepadaku." Ia hanya meminta agar orang itu mengembalikan apa yang menjadi haknya, dan jangan sampai ia ditindas lagi. Ini kegigihan dari doa. Jadi kalau saudara dan saya yakin doa yang Anda naikkan didasari oleh kebenaran, doakanlah itu dengan gigih. Hal yang ketiga, berdoalah dengan hati yang iman atau hati yang penuh percaya bahwa Allah adalah Bapa yang tidak pernah menunda. Waktunya selalu tepat. Walaupun waktunya Tuhan tidak selalu sama dengan waktu kita. Tetapi yang pasti, Ia tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.